Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Al-Haidar, nomor NIM 1908111005 dari Prodi PAI semester 6 kelas A. Mata kuliah Pengembangan Media Sumber Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Siti Maryam Munjiat, SSMPDI. Di sini saya akan membacakan jawaban saya terkait pertanyaan atau soal-soal UAS yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Yang pertama, soal yang pertama itu mengenai pernyataan tentang media tidak dilihat dari segi kecanggihannya, akan tetapi fungsi dan peranannya dalam membantu proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Dalam jawabannya saya mengutip dari jurnal bahwasanya penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi sendiri sebagai sarana atau sarana bantu untuk mewujudkan sesuatu pembelajaran yang efektif dan berjalan lancar. Media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan komponen yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu sendiri, karena fungsi ini mengandung makna bahwa penggunaan media dalam pembelajaran harus selalu melihat kepada kompetensi dan bahan ajar. Selanjutnya, media pembelajaran bahwasannya bisa juga berfungsi untuk mempercepat proses pembelajaran, karena fungsi media itu sendiri mengandung arti bahwa dengan media pembelajaran peserta didik akan bisa menangkap suatu materi dengan tujuan dan bahan ajar yang dicapai dengan cepat dan mudah. Karena selanjutnya media pembelajaran meletakkan dasar-dasar yang konkret dan berpikir luas atau berpikir mudah lah. Nah, kita mengambil dari jurnal Komunikasi Pendidikan, peranan media dalam proses pembelajaran dan mengajar itu sangat penting dilaksanakannya oleh para pendidik, karena peranan media itu sangat penting. Pembelajaran dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, pengiriman kepada penerima, dan melalui media pembelajaran juga dapat membantu peserta didik untuk menjelaskan sesuatu yang disampaikan oleh pendidik. Oleh karena itu, dosen atau guru atau pendidik itu dituntut untuk menggunakan media di dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, melalui media pembelajaran dapat membuat proses pembelajaran mengajar lebih efektif dan efisien, serta terjadi hubungan baik antara guru dan dengan peserta didik. Itu nomor 1 jawabannya. Terkait nomor 2 yang mengenai pertanyaan seperti soal nomor 2 itu, mengapa sih dibutuhkan perencanaan dalam pengembangan media pembelajaran? Oke, kita jawabannya menurut Teti Nuryati dalam jurnalnya yang bertemakan pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kita secara umum manfaat perencanaan seperti apa sih pembelajaran menggunakan media itu? Yaitu manfaatnya adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan lebih rinci atau lebih khususnya, manfaat perencanaan pembelajaran dalam menggunakan media adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Nah, dibutuhkannya perencanaan dalam pengembangan media pembelajaran ialah dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan adanya pembelajaran. Proses belajar mengajar menjadi mudah dan menarik sehingga dapat dimengerti dan dipahami pelajaran dengan mudah. Efisiensi belajarnya siswa dapat meningkat karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Membantu konsentrasi belajar siswa karena media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa dapat meningkatkan pembelajaran itu berjalan lebih efektif. Terus juga motivasi belajar siswa tersebut itu dapat ya, karena meningkatkan dalam media pembelajaran itu meningkatkan pembelajaran lebih efektif. Nah, secara nyata dan materinya itu yang diberikan lebih mengerti materi secara keseluruhan oleh media pembelajaran itu dapat membantu materi yang disampaikan lebih efektif.
Dan juga dalam proses pembelajaran itu siswa aktif mengikuti dan terlibat dalam proses pembelajaran, dan siswa juga memiliki kesempatan melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Itu jawaban nomor 2. Selanjutnya mengenai jawaban nomor 3, soalnya itu adalah tahap pelaksanaan adalah tahap yang menentukan dari pengembangan media pembelajaran. Nah, jelaskan tahap-tahapan dalam pelaksanaan pengembangan media pembelajaran. Oke, secara garis besar, kegiatan pengembangan media pembelajaran terdiri dari 3 langkah besar yang harus dilalui, yaitu kegiatan perencanaan, produksi, dan penilaian. Sementara itu, dalam melakukan desain atau rancangan pengembangan program media, menurut Arif Sudirman dan kawan-kawan itu memberikan urut 6 langkah yang harus diambil dan pengembangan program media. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kedua, merumuskan tujuan instruktur atau dengan operasional dan khas. 3, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Kelima, menulis naskah media. Dan yang terakhir, mengadakan tes dan revisi atau evaluasi. Nah, itu jawaban nomor 3. Yang keempat, soalnya adalah mengenai tahap paling akhir dari pengembangan media pembelajaran, ada evaluasi. Mengapa sih dibutuhkannya tahapan evaluasi atau dalam pengembangan pembelajaran itu? Jelaskan. Nah, sini saya memberikan jawabannya bahwasanya evaluasi itu penting bagi dalam sebuah pembelajaran itu, karena merupakan tahap akhir yang harus dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran. Nah, evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan terjamin baik kualitasnya dan dapat memenuhi fungsinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lebih lanjut, evaluasi itu sangat menentukan pembinaan pendidikan selanjutnya untuk anak didik kita, sehingga evaluasi mutlak diperlukan dalam suatu proses belajar mengajar untuk menilai tolak ukur kemampuan, keberhasil atau tidaknya penggunaan media belajar yang digunakan. Adapun sebuah manfaatnya terlaksananya evaluasi diantaranya itu mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih baik dari hasil pembelajaran yang sudah terlaksana, menjadikan salah satu keputusan tentang pelaksanaan maupun hasil pembelajaran, memberikan kualitas yang bagus bagi proses pembelajaran ke depannya. Nah, itu jawaban yang nomor 4. Yang terakhir, nomor 5 itu bagaimana pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar di tingkat SLB pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kita tahu bahwasannya SLB itu harus mempunyai bimbingan khusus, karena pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar di tingkat SLB itu mempunyai lebih tenaga yang terperinci lagi. Maka dari itu sama sih dalam penggunaan kurikulum itu masih 2013 dengan pendekatan saintifik yang biasanya ditetapkan di sekolah umum. Hanya saja berbeda atau dimodifikasi yang dilakukan oleh guru itu salah satunya dari segi materi agar lebih disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Soalnya beda dalam kemampuan peserta didik pada umumnya itu ya bisalah kita terapkan di kurikulum 13. Akan tetapi dalam SLB ini kita bisa dimodifikasi antaranya dalam materi pembelajarannya. Selanjutnya, metode yang bisa digunakan dalam guru di sekolah SLB itu metode bercakap. Ya, ini metode ini diaplikasikan melalui beberapa metode, antaranya metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi. Nah, di samping itu adanya pemanfaatan media visual yang sering diterapkan untuk mendukung proses pembelajaran. Salah satu media visual yang menarik bagi seorang kebutuhan khusus atau SLB yaitu dengan media piaskata. Apa sih yang dimaksud media piaskata? Media piaskata adalah merupakan media pandang dua dimensi
yang dirancang untuk secara khusus untuk mengkomunikasikan dalam pembelajaran. Penggunaan media ini diharapkan dapat membantukan siswa lebih mudah dan berhasil belajar membaca kalimat sederhana. Nah, itu mungkin jawaban dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.